Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan, saya Eka Puspita Dewi, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru 2021, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di Madrasah Aliyah Asri kelas 12 untuk kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 dengan materi dimensi 3 jarak titik ke bidang. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Bu, sehat. Ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Oh, semoga yang tidak masuk karena sakit atau apa lagi? Sakit. Semoga yang sakit segera bisa sehat kembali, bisa berkumpul lagi untuk belajar bersama-sama. Sebelum mulai belajar, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Harus selalu siap ya. Harus selalu semangat. Oke, kita absen dulu. Gue ke absen dulu ya. Anissa, Dian, Khairiatun, Lady, Nafis,
menghubungkan lintasan terpendek yang menghubungkan antara titik satu dan titik yang lain. Ya, betul. Itu ya jarak titik ke titik. Selanjutnya ada lagi yang sudah Saya Bu Guru. Jarak titik ke garis, yaitu jarak antara titik dengan proyeksinya sedemikian hingga tegak lurus terhadap garis. Oke, bagus sekali. Itu yang sudah kita pelajari sebelum ada pembatas di antara saf laki-laki dan perempuan. Kemudian apabila ditanyakan bagaimana kita mengetahui jarak imam sholat dengan pembatas saf pria dan wanita atau laki-laki perempuan tadi. Nah, maka bisa disketsa. Misalkan masjidnya itu berbentuk kubus seperti ini. Nah, bentuknya kubus, maka alas kubus adalah tempat di mana digunakan sebagai sholat. Ya, alas kubus sebagai alas atau tempat sholat. Di mana di sana dibagi dua bagian, ada pembatas saf. Ini yang membatasi saf laki-laki atau saf pria dengan saf wanita. Pertanyaannya tadi jarak antara imam dengan pembatasnya. Bagaimana cara kita mencarinya? Maka dibuat sketsa. Nah, dibuat sketsa seperti ini. Sehingga mana yang tegak lurus itulah yang menjadi jarak titik atau jarak imam ke pembatas. Nah, di sini imam sebagai titiknya, pembatas saf sebagai garisnya. Yang kita bahas pertemuan lalu yaitu jarak titik ke garis. Gitu ya. Nah, selain konsep-konsep yang sudah kita pelajari baru kemarin sebelumnya, yang kalian pelajari dari SD SMP tentang teorema Pythagoras ataupun luas segitiga tetap harus diingat karena ini yang akan kita pakai untuk menghitung jarak titik ke bidang. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini menemukan konsep tentang titik, garis, jarak, dan jarak titik ke bidang, kemudian mengidentifikasi jarak titik ke bidang, lalu menentukan jarak titik ke bidang dan menyelesaikan masalah kontekstual, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Rumah. Gambar rumah. Tapi kita fokus ke atapnya. Di sana ada kayu penyangga atap rumah. Ini ya, kalau saya perbesar. Nah, fokus ke bagian ini. Ada kayu penyangga atap rumah. Anggaplah kayu ini, atap rumahnya sebagai bidang. Kemudian titik-titik di sini itu adalah sebagai titik. Maka kayu adalah jarak dari titik ke bidang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kedudukan kayu penyangga agar panjangnya seminimal mungkin? Bagaimana caranya? Kondisi apa yang harus dipenuhi agar panjang kayu penyangganya bisa seminimal mungkin? Nah, kembali lagi ke konsep jarak. Ya, jarak itu selalu lintasan terpendek. Nah, kalau jarak titik ke garis lintasan terpendek harus dipenuhi satu posisi lagi, yaitu tegak lurus. Begitu juga jarak titik ke bidang. Nah, anggap atap ini sebagai bidangnya, salah satu paku di tembok itu sebagai titiknya. Nah, yang menghubungkan antara titik dengan atap itu adalah kayu penyangga sebagai jarak. Jadi panjangnya kayu penyangga kita anggap sebagai jarak titik ke bidang. Nah, seperti ini juga ada penyangga atap pada gerobak makanan. Pernah tahu ada seperti ini ya? Kalau jualan makanan di kaki lima itu, atau di depan-depan Indomaret, ya, franchise makanan, biasanya
lupa. Ya, haruslah tegak lurus agar panjangnya nanti minimal atau pendek. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti baru pakai kuis online dan juga keterampilan berdasarkan LKPD. Jadi Bu Eka nanti berikan LKPD untuk masing-masing anak yang akan didiskusikan dalam kelompok. Itu ya. Nah, kita bisa menghitung manual ataupun juga menggambar dengan GeoGebra. Kalau pentahedranya seperti ini, maka kalau digambar pada GeoGebra kira-kira seperti ini. Nanti kita buka bersama di dalam kelompok ya GeoGebranya. Nah, kalau bentuknya kubus, maka kira-kira bentuk GeoGebranya seperti ini. Ini adalah tampilan menu-menu pada GeoGebra Mbak, yang sudah kita coba kemarin ya. Oke. Untuk literasi tambahannya, nanti kalian buka melalui internet, cari video pada YouTube dengan link ini, dan tambahan literasi berupa bacaan nanti dibuka juga linknya sebagai bahan untuk diskusi ke kelompok memecahkan masalah yang ada di LKPD. Nah, saya bagi dulu LKPD.
8 cm. Ya, Hani, silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 akan membahas tentang masalah 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang CDHG dan titik E ke bidang ADGF. Untuk jarak titik A ke bidang CDHG sama dengan panjang ruas AD. Panjang ruas AD yaitu 8 cm sama seperti rusuknya 8 cm. Yang kedua, jarak titik E ke bidang ADGF sama dengan jarak titik E ke garis AF. Titik E ke garis AF. Karena dari AF terletak pada bidang ADGF atau AF adalah perwakilan garis dari bidang ADGF. Perhatikan segitiga AEF. Misalkan EP adalah tinggi segitiga AEF dengan alas AF, diperoleh hubungan luas segitiga sebagai berikut. Untuk alas sama dengan AE, maka tinggi sama dengan EF. Luas sama dengan A kali tinggi per 2 sama dengan 8 dikali 8 per 2 sama dengan 32. Sedangkan untuk alas AF sama dengan tinggi EP, yaitu luas sama dengan A kali T per 2 sama dengan 8 akar 2 sama dengan 8 akar 2 dikali EP per 2 sama dengan 32. 8 akar 2 dikali EP sama dengan 64. EP sama dengan 64 per 82 akar 2 sama dengan 8 per akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi jarak titik E ke bidang ADGF sama dengan 4 akar 2 cm. Masih ada yang mau bertanya? Apakah saat menentukan jarak titik ke bidang posisi proyeksi, titiknya selalu di tengah-tengah bidang? Tidak selalu. Yang diperhatikan adalah posisi tegak lurusnya, bukan tengah-tengah, karena dipengaruhi bentuk bangunannya. Contohnya dari adik, kasih contoh satu ke adik. Contohnya Yang adik. Contohnya AD. Titik A ke D. Titik A ke DC. bidang CDHG sama dengan panjang ruas AD. Panjang ruas AD sama seperti rusuknya 8 cm. Titik E ke bidang ADGF garisnya kan kurang kelihatan. Kalau di GeoGebra bisa lebih jelas. Kita dibuka GeoGebra-nya. Ya, saya kelompok kami yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh 2 nomor 1, yaitu jarak titik P ke bidang BDKF. Dari kubus di sini, dari jarak titik P ke bidang
BDHF. Jarak titik P-nya di sini, terus BDHF-nya bisa digambarkan seperti di bawahnya. Perpotongan garis antara HB, D, dan F. Titik tengahnya terletak pada huruf J di tengah. Disinilah titik P tegak lurus dengan J seperti gambar PKL di samping. Untuk mencari PJ diperoleh menggunakan rumus Pythagoras di atas. PJ adalah jarak titik P ke BDHF. Seperti yang ditanyakan PJ. PJ sama dengan akar PL pangkat 2 dikurangi JL pangkat 2 sama dengan PL-nya akan diperoleh 6 akar pangkat 2 dan JL 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 akar 36 dikurangi 8 akar 18 sama dengan akar 18 apabila diperkecil jadi 3 akar 2. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya. Ya. Apa ada cara cepat buat mengerjakan Pythagoras? Ya. Untuk menghitung cara cepat Pythagoras sesuai dari gambar PJR yang telah ditemukan sisi miringnya PL 6 dan JL 3 akar 2 dan PJ-nya yang sudah dicari. Terus berhubung di sini A akar B, A akar C, maka sisi miringnya A akar B plus C. Dan 6 diperoleh dari A akar B plus C sama dengan 3 kali 2 sama dengan 3 akar 4 sama dengan 3 akar 2 plus C. D-nya kan sudah ditemukan 2 plus D-nya kan sudah ditemukan. C ini diperoleh dari akar 4 dikurangi 2 sehingga diperoleh 3 akar 2. Paham? Paham? Ya. Ini dari papan tulis kurang jelas, bisa dilihat melalui diagram. Seperti ini. Kelihatan? Kelihatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti itu tadi ya hasil diskusi dari kelompoknya Erika tentang soal yang kedua. Jadi mencari jarak titik pada kubus ke bidang diagonal. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Selain dari kelompoknya Ikhtilana tadi sudah bertanya, kelompoknya Safina juga sudah. Silakan yang mau bertanya. Ada yang masih ingin ditanyakan? Saya dulu. Bagaimana cara memastikan posisi tidak lurus dengan bidang? Oke, untuk memastikan jarak titik suatu titik ke bidang itu tegak lurus, maka kita harus membuat sketsa. Ya, jadi harus membuat sketsa terlebih dahulu. Dengan sketsa nanti akan didapatkan mana posisi yang tegak lurus. Dikatakan titik tegak lurus dengan bidang apabila titik itu tegak lurus terhadap garis-garis yang ada pada bidang, minimal 2 garis pada bidang. Apabila satu titik tegak lurus terhadap 2 garis yang ada pada bidang, misalkan tadi titik
P tegak lurus terhadap bidang BDHF. Nah, karena titik P tegak lurus pada diagonal-diagonalnya, maka dipastikan titik P tegak lurus pada seluruh bidang. Bagaimana memastikan tegak lurus? Harus disketsa. Jadi harus disketsa dulu sehingga kita bisa mengetahui posisi titik dan bidangnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau menyimpulkan tentang diskusi kita kali ini. Coba perwakilan dari kelompok 5 ya. Silakan. Kesimpulannya adalah langkah-langkah menentukan jarak titik P ke bidang A sebagai berikut. 1. Dari titik P, tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang A. Ingat garis M tegak lurus bidang A apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang A. 2. Tentukan titik tembus garis M terhadap bidang A. Misalkan titik tembus ini adalah titik Q, jarak titik P ke bidang A adalah panjang luas garis PQ. Oke. Gitu. Ya, terima kasih. Begitu kesimpulan. Silakan ambil laptopnya satu persatu untuk melakukan kuis online di akhir pembelajaran kita. Jadi duduk seperti semula yang rapi, masing-masing ambil laptop, kemudian buka Kahoot IT seperti ini ya. Pinnya adalah ini.
pakai GeoGebra karena mengerjakannya pakai GeoGebra. Jadi kita buat kubus ABCD menggunakan GeoGebra, kemudian mencari jarak titik B ke ACH dan titik E ke BDG. Ya, masing-masing membuat seperti itu. Nanti dibuat semenarik mungkin gambar-gambar kubusnya. Kalau sudah, nanti bisa kita buat seperti poster, bisa ditempel di kelas. Ya. Nah, untuk materi titik dan jarak titik ke bidang. Oke, seperti itu. Cukup ya pembelajaran kali ini. Oke, Bu. Nah, terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya kita akhiri dengan berdoa juga ya. Oke, ayo membaca walasi. A'udzu billahi minasy syaithanir